Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Di belakang saya ini ada New Hyundai Palisade 2022 alias versi facelift dari Palisade yang tahun lalu menjadi Car of the Year di penghargaan Carvaganza Editor's Choice Award 2021. Ya, PT Hyundai Motors Indonesia meluncurkan versi facelift dari SUV flagshipnya mereka alias SUV paling mahalnya dengan berbagai perubahan, penyegaran, dan peningkatan juga tentunya dari versi sebelumnya. Mobil ini tentunya menjadi tampil lebih mewah, ada kesan sportinya juga, kemudian teknologi Smart Sense yang lebih lengkap dan lebih canggih juga. Kita bahas mulai dari eksteriornya. Nah, mulai dari fascia depannya, eksterior dari Hyundai Palisade 2022 ini tampil menjadi lebih mewah, berkesan lebih premium, berkat tentunya perubahan desain grill yang sekarang lebih besar, lebih lebar, dan lebih mewah juga tentunya berkat adopsi gaya baru jewel pattern seperti di dua SUV Hyundai lainnya, yaitu Hyundai Tucson dan Hyundai Creta yang tahun lalu udah meluncur di Indonesia. Tapi bidangnya di Hyundai Palisade 2020 ini menjadi lebih besar, tentunya dimensi menjadi lebih lebar, lebih ke bawah juga dibandingkan sebelumnya yang ditampilkan dengan desain berwarna aluminium brush dan kisi-kisi berpola heksagonal. Nah, karena jewel pattern, jadi di grill Hyundai Palisade ini seperti chrome tapi warnanya gelap. Begitu juga untuk frame di bagian atas dan samping, begitu juga bagian bawah. Nah, menariknya, walaupun tampilannya berubah drastis, ada perubahan dari desain LED DRL-nya. Kalau sebelumnya LED DRL itu meliputi bagian horizontal di dekat grill, sekarang DRL-nya hanya bagian vertikal yang ada di bagian samping, baik dari lampu bagian atas sampai ke bagian lampu utama yang ada di bawah bumper. Tapi di sini bukan jadi bagian dari grill, melainkan digantikan menjadi tempat untuk aktifnya lampu sen. Sementara lampu utamanya tetap dengan 3 proyektor yang meliputi lampu utama dan tentunya lampu jauh. Fog lamp juga udah terintegrasi dengan lampu utama yang sekarang udah full proyektor LED. Mesinnya masih sama-sama 2200 cc CRDI seperti versi sebelumnya, yang tentunya udah jauh lebih dari cukup untuk menjadi SUV yang mewah dan nyaman untuk berkendara jauh seperti keluar kota atau bahkan hanya di dalam kota saja. Untuk perubahan tampilan di bagian samping New Hyundai Palisade ini praktis bisa dibilang hanya perubahan tampilan dari desain velgnya aja. Sekarang tampilannya lebih tertutup dengan pola diamond cut yang menghasilkan nuansa warna two-tone. Diameternya masih 20 in sama seperti sebelumnya, tapi memadukan gaya yang sporty dan juga elegan untuk SUV mewah ini. Tampilan untuk New Hyundai Palisade di bagian belakangnya nggak sesignifikan kalau dibandingkan dengan bagian depannya, karena perubahannya praktis hanya dari tampilan skid plate di bagian bawah bumper belakangnya. Sekarang lebih lebar, lebih menonjol warna abu-abunya, sementara untuk tampilan LED lampu belakangnya masih sama. Pintu bagasinya udah power tailgate juga yang bisa kita buka tutup dengan hanya tekan tombol, jadi nggak perlu pakai tenaga otot untuk buka tutup pintu bagasinya. Untuk perubahan tampilan dari interior New Hyundai Palisade sebenarnya terbilang minor, tapi punya dampak visual yang cukup signifikan untuk membandingkan dengan versi sebelumnya. Pertama, perubahan yang paling mencolok adalah dari desain setirnya yang sekarang udah seragam seperti 3 model Hyundai sebelumnya, yaitu Hyundai Staria, Hyundai Creta, dan Hyundai Stargazer yang akan menjadi andalan baru di pasar Indonesia. Setirnya palang 4, desainnya cukup sporty, dilengkapi pedal shift untuk sistem transmisi otomatis 8 percepatannya. Untuk dashboardnya juga berubah cukup signifikan dibandingkan sebelumnya, yaitu pertama dari kisi-kisi atau ventilasi AC yang sekarang jadi satu garis menyatu baik dari ujung di depan sisi kursi penumpang sampai ke bagian tengah dashboard. Di bawah sistem infotainment dengan layar 12,3 inci yang sekarang punya interface baru untuk tampilan layarnya. Fiturnya masih sama, tetap bisa mensupport koneksi Apple CarPlay dan Android Auto dan wireless. Kemudian ada perubahan juga dari pola dari fascia di tampilan dashboardnya yang sekarang di fascia bagian tampilan panel plastiknya ini punya tampilan yang lebih dinamis, jadi nggak terkesan monoton untuk interior dari SUV mewah ini. Selebihnya masih sama, kebetulan yang unit display ini adalah versi all-wheel drive, ada terrain controls settingnya, kemudian driving mode ada di satu tempat di bagian
di sebelah tombol untuk shift by wire untuk pengaturan transmisi. Kemudian di konsol tengahnya ada kompartemen besar seperti sebelumnya yang unik dengan dua cup holder retractable, dan di sebelahnya ada wireless charging untuk smartphone. Di bagian tengahnya tetap ada glove box yang lumayan besar. Di dalamnya ada power outlet 12 volt dan USB-C port untuk koneksi atau charging smartphone selama perjalanan. Nah, seperti versi sebelumnya, untuk varian Signature all-wheel drive, interior tampil dengan lapisan jok berbahan kulit dengan warna merah marun. Dan tetap ada panoramic roof yang bisa dibuka secara terpisah dan dioperasikan secara elektrik. Nggak cuma tampilan, untuk New Hyundai Palisade alias versi facelift 2022 ini ada teknologi baru yang membuat SUV ini nggak cuma mewah tapi semakin canggih juga. Pertama, sekarang Hyundai udah menyematkan sistem Blue Link seperti di Hyundai Creta yang bisa meningkatkan keamanan dari mobil ini. Kemudian dari fitur ADAS alias Smart Sense, sekarang udah mendapatkan fitur Adaptive Cruise Control yang juga sebelumnya tersedia di Hyundai Creta dan juga ada di Hyundai Ioniq 5. Selebihnya, mobil ini semakin lengkap untuk fitur keselamatannya, juga untuk fitur pendukung kesenangan berkendaranya. Pada intinya, kelengkapan fitur keselamatan Smart Sense di Palisade facelift ini sama seperti yang dimiliki Ioniq 5, termasuk panel instrumen yang bisa tampilkan gambar dari kamera di setiap spion saat lampu sen dinyalakan. Tapi yang menarik, New Palisade punya fitur Rear Passenger Talk Mode. Fitur ini akan membantu membuat berbicara dengan penumpang di belakang semakin mudah dan jelas dengan amplifikasi suara melalui mikrofon di depan dan speaker audio di belakang. Ini yang pertama hadir pada produk Hyundai di Indonesia. Kalau untuk penumpang di kursi baris kedua, ada beberapa perubahan yang membuat kenyamanan dan kepraktisan dari Hyundai Palisade ini semakin meningkat. Pertama, ya walaupun kalau secara tampilan ini nggak berubah, tetap dengan konfigurasi captain seat, ada armrestnya di masing-masing sisi. Tapi kalau kita lihat lebih seksama, di bagian dalam pinggir dari joknya ini ada kantong jaring ya, mungkin untuk naruh smartphone seperti ini kalau misalnya nggak tahu mau naruh di mana. Karena di armrest di pintu sekarang berubah, tetap dengan penopang yang lebar, tapi sekarang cup holdernya pindah ke atas, ada 2 buah untuk ukuran yang berbeda. Jadi ini lebih praktis kalau kita dalam perjalanan panjang mau bawa minuman atau kopi dalam cup yang belum mau kita habisin langsung waktu kita beli. Kemudian untuk pengaturan AC-nya tetap di bagian sini, nggak harus ngikutin dari pengaturan di depan. Ada heated and ventilated seat, pengaturan suhu AC di sini, angin dan arah AC-nya juga. Ada power outlet 12 volt untuk mobile charger, tapi kalau mau langsung connect ke USB ada di balik senderan kursi depan. Di sini ada masing-masing untuk bagian kanan dan kiri, tapi udah berubah menjadi USB Type-C. Panoramic roof tetap ada, yang buka tutupnya diatur dari depan secara elektris, dan sayangnya untuk pengaturan joknya masih manual, belum elektrik, tapi artikulasinya lumayan bagus, bisa rebah. Ini maksimal rebah segini, sementara armrestnya bisa disesuaikan mau seperti apa nyamannya. Yang jelas mobil ini tetap menyajikan kemewahan dari Hyundai Palisade versi sebelumnya, yang sekarang ditingkatkan menjadi lebih praktikal untuk penumpang agar lebih nyaman kalau misalnya sedang berperjalanan jauh dengan mobil ini. Dengan segala perubahan dan peningkatannya, Hyundai Palisade mengalami perubahan harga tentunya. Tapi untuk pilihan varian tetap dengan 3 pilihan, yaitu Hyundai Palisade Prime, Hyundai Palisade Signature 2-wheel drive, dan Hyundai Palisade Signature all-wheel drive. Untuk detail harganya segini dengan kenaikan rata-rata kurang lebih 70 jutaan. Nah, jadi itu dia first impression review kami untuk New Hyundai Palisade alias versi facelift di tahun 2022. Mobil ini tentunya jadi lebih mewah, lebih gagah dengan ragam teknologi baru yang semakin lengkap dan semakin canggih juga. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik like and share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.